jalan menuju ke lokasi bangunan yang bermisteri. Kelihatan di sana bangunan asrama desa. Pernah air sungai melimpah hingga di bawah kolong asrama ini suatu ketika dahulu. Dan kelihatan di bawah sana sungai Tuaran ataupun sungai Kyulu. Saudara, disinilah tapak Sidayan bagi asrama desa ini pada suatu ketika dahulu, yaitu di kawasan ini adalah tapak Sidayan untuk murid-murid di asrama desa ini. Dan pada suatu ketika dahulu di bahagian sini, di belakang sini tepi sungai ini merupakan satu rimbunan bambu, satu rimbun bambu yang tumbuh dengan subur di bahagian sini. Oke. Dan misteri yang ingin saya ceritakan dalam video saya kali ini adalah berkaitan dengan bambu yang ada di sini. Nah, dia mempunyai cerita tersendiri, yaitu misteri yang berlaku terhadap pengalaman hidup saya lah semasa menjaga anak-anak di asrama desa ini. Dan itu berlaku pada suatu malam, jam 10:30 malam di sini. Oke, saya ceritakan pengalaman saya yang saya kira sebagai satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan, dan memang pengalaman misteri yang tidak pernah saya alami ketika saya pada malam itu kira-kira jam 10:30 malam saya menyidai pakaian di kawasan ini, di tempat Sidayan yang ada di sini pada ketika itu. Dan sewaktu saya menyidai pakaian itu dalam keadaan samar-samar sebab cahaya listrik tidak begitu menerangi kawasan ini, tiba-tiba waktu saya membelakangi pokok bambu yang ada di belakang sini itu, saya sedang menyidai, dan tiba-tiba ada satu benda yang dilontarkan ke belakang saya seperti batu, ya memang batu dilontar ke belakang saya, dan saya terkejut. Saya menoleh, arah batu itu ialah di bahagian pokok bambu itu. Di sana kawan-kawan. Nah, sekarang sudah tiada pokok bambu, tapi sinilah itu arah yang melontar batu itu ke belakang saya
saya terasa di belakang dan saya tidak menghirau pada mulanya, tetapi saya heran kenapa ada orang melontar batu di belakang saya pada waktu malam dan dari arah belakang di pokok-pokok bambu tersebut, di kawasan bambu. Jadi saya heran dan terus mencari benda yang dilontar ke belakang saya itu. Saya meraba-raba, meraba-raba tanah. Jadi saya meraba-raba sebab dalam keadaan yang samar-samar saya mencari dan mencari batu tersebut juga dan saya dapati seketul batu yang memang pada ketika itu terletak di atas tanah dan berbentuk seperti ini, bulat, lebih bulat daripada ini, tapi size dia lebih kurang seperti ini. Jadi sewaktu saya memegang, meneliti batu itu, memang agak berbeza daripada batu-batu yang lain. Dia kelihatan kehitaman, dan yang paling menghairankan saya ialah batu itu bila saya hidup terlalu baunya terlalu kuat. Bau. Pada ketika itu saya tidak terfikir tentang kegunaan batu itu. Saya hanya pada mulanya saya tidak buang kembali ke kawasan belukar di bawah sini, tapi saya bawa masuk ke asrama. Hai orang muda, pilihlah, ambil. Engkau mesti ambil. Jadi sepanjang malam itu saya berpikir-pikir apakah kegunaan batu itu. Terlintas juga di pikiran saya yang ada orang mengatakan jika berlaku seperti itu, ada penemuan seperti itu, misteri seperti itu, orang kata benda itu berguna. Yang saya terpikir benda itu boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Itu yang terlintas dalam pikiran saya. Dan memang pun kalau orang yang penggemar kepada misteri-misteri ini, kalau menjumpai sesuatu yang agak menghairankan, agak misteri, maka dia akan ambil benda itu dan dijadikan sebagai ajimat yang dikatakan orang boleh memberi tuah, mendatangkan rezeki, ataupun memberi penyembuhan pelbagai penyakit. Ada dua pilihan yang saya termimpi pada malam itu. Sama ada pilih atau tidak, gunakan atau tidak. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari yang mungkin melihat, menonton video saya ini dan mendengar cerita ini, untuk makluman saya sudah memegang agama, saya sudah menetapkan pilihan siapa yang saya sembah. Saya menetapkan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Sebab Tuhan juga, tiada Tuhan yang datang daripada batu ataupun daripada benda-benda yang kita lihat menakjubkan yang ada di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu, saudara, saya mengambil keputusan untuk keesokannya membuang batu itu kembali ke pokok bambu.
saya umban ke pokok bambu. Dan beberapa ketika berlalu, ada orang mengetahui cerita itu, dan saya menceritakan pengalaman saya itu kepada orang-orang tertentu yang biasanya suka mengamalkan pegangan-pegangan. Jadi ada seorang di kampung kami, orang tua di kampung kami yang memang dia ini seorang yang boleh tahan juga dalam ilmu-ilmu pegangan-pegangan, dan bila saya menceritakan itu, dia sangat menyesal saya lakukan seperti itu, membuang batu tersebut, karena dia mengatakan, sayang, kenapa kau buang, itu sangat berguna. Dia katakan dia boleh kasih sembuh, dia boleh kasih bagi rezeki. Kalau kita cari rezeki, datang saja rezeki, dia katakan. Jadi saya pun oh begitu, tidak apalah, saya sudah buang, saya bilang. Kalau kamu jual sama saya batu itu 1.000 pun saya mau beli, dia katakan begitu ya. Jadi saudara, bagi yang menonton video ini, semoga perkongsian ataupun kesaksian saya tentang perkara misteri ini menjadi satu, mungkin sebagai satu pengalaman lah. Yang paling penting di sana, kehidupan ini mencari rezeki, semuanya datang daripada Tuhan kita, dan bukan daripada benda-benda yang mistik ataupun misteri. Walaupun ada yang menganggap itu benar, tetapi kita tahu bahwa segala sumber berkat-berkat di dalam kehidupan itu datangnya daripada Tuhan dan melalui usaha-usaha seseorang. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa itu adalah satu pengalaman hidup, pilihan antara dua jalan ataupun dua pilihan dalam kehidupan. Jadi sekian saja, terima kasih. Kalau ia bermanfaat, cerita ini bermanfaat untuk kita semua, kita jadikan ini sebagai satu panduan atau iktibar.